Bab 241. Menyembahyangi Naga Hitam. Kingston Jiang menatap Neri dengan penuh rasa terima kasih. Dia merespons dengan sangat cepat dan sangat baik. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Hans Ding dan orang-orang yang dibawanya? Kingston Jiang memandang Qin Tiasu dan Klu Tang lalu bertanya. Laporkan saja pada polisi, ucap Qin Tiasu. Ini sudah bukan masalah kecil, ini adalah kejahatan dan harus dilaporkan ke polisi. Ya, benar, aku setuju. Kingston Jiang mengangguk. Qin Tiasu mengeluarkan telepon dan langsung menelepon polisi. Di sisi lain, Kingston Jiang mengeluarkan penawar asap beracun yang ditemukan dari tubuh Hans Ding, dan pergi ke kelas 1 dan kelas 2 untuk memberikan penawar racunnya satu persatu. Setelah orang-orang ini bangun dan mengetahui apa yang terjadi, mereka semua berteriak marah. Semua orang yang dibawa Hans Ding dijatuhkan oleh Kingston Jiang, tergeletak di lantai dan berteriak kesakitan, sementara murid kelas 1 dan kelas 2 menemukan tali untuk mengikat orang-orang ini. Ketika mereka melihat Hans Ding terbaring sekarat di lantai dengan banyak darah di selangkangannya, para murid ini mau tidak mau menahan napas. Desa Longkuan, lobi hotel. Belasan orang yang dibawa oleh Hans Ding semuanya telah diikat. Hans Ding juga dibawa ke tempat ini, tulangnya patah, dan kaki ketiganya juga telah hancur. Dia bersandar pada pilar dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Kingston Jiang, kamu sungguh kejam. Qin Tiasu memandang belasan orang ini, melihat Hans Ding yang terluka parah dan sekarat. Dia mengerutkan kening dan berkata, cedera Hans Ding sangat serius, apakah dia akan mati? Jika sampai mati, akan jadi masalah. Kingston Jiang menyeringai dan berkata, jangan khawatir, tidak akan mati. Ngomong-ngomong, nanti ketika polisi tiba, kalian harus bersaksi untukku, aku hanya membela diri. Mendengar ini, semua orang tercengang. Membela diri. Kamu tidak mengalami cedera sama sekali, dan kaki serta tangan belasan orang ini telah dipatahkan olehmu. Ini masih bisa disebut pembelaan diri yang dibenarkan. Ini namanya penekanan sepihak. Mata Qin Tiasu tertuju pada Kingston Jiang. Bocah ini semakin misterius. Bukan hanya mempunyai keterampilan medis yang luar biasa, tetapi seni bela dirinya juga sangat hebat. Setelah insiden ini, status Kingston Jiang telah meningkat secara linier, banyak orang datang untuk menyambutnya dan berterima kasih atas bantuannya ini, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tempat ini jauh dari kota. Mobil polisi barulah tiba setelah 2 jam. Setelah menanyakan detail permasalahannya, Hans Ding dibawa pergi. Bahkan Qinan Guan pun dibawa pergi oleh polisi. Setelah polisi pergi, Neri juga dijemput oleh Moran dan pergi ke Jiangzhou untuk dirawat lukanya. Dan semua orang pun kembali ke kamar mereka untuk tidur setelah pukul 3. Klu Tang pergi menemani Qin Tiasu, dan Kingston Jiang sendirian di kamarnya. Malam berlalu dalam diam. Keesokan harinya, Qin Tiasu mengatur reuni ini. Alasan pertama adalah karena dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun dan jarang menghubungi teman sekolahnya, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk menghubungi mereka. Kedua, mendirikan nisan untuk Naga Hitam Kingston Jiang, untuk menyembahyangi Naga Hitam. Dia telah mengaturnya sejak lama. Letaknya di sebuah bukit yang 3 km jauhnya dari desa Longkuan. Tempatnya adalah di dalam sebuah hutan. Pohon-pohon di sekitarnya telah ditebang. Beberapa pekerja sedang membangun makam, semuanya dipekerjakan oleh Qin Tiasu. Dia sudah mengaturnya. Orang-orang ini bekerja lembur, dan akhirnya menyelesaikan makamnya. Di makam, ada beberapa huruf yang sangat mencolok, makam Naga Hitam, Kingston Jiang. Kingston Jiang berdiri, menonton adegan ini, hatinya terasa sangat tidak enak. Semua orang mulai memberi penghormatan. Kingston Jiang langsung berjalan ke tempat yang tidak jauh dari sana, duduk di atas batu, mengeluarkan sebatang rokok lalu menyalakannya, dan mulai menghisap rokok itu sendirian. Di hadapan makam, Qin Tiasu berjalan mendekat dan berdiri di depan nisan, adegan demi adegan peristiwa masa lalu bermunculan di benaknya.
Saat-saat dia dan Kingston Jiang bertemu, saling kenal dan saling mencintai satu sama lain. Dia merasa hatinya sangat tidak enak, sudut matanya basah, dan air matanya pun jatuh tanpa bisa ditahan. Dia menunggu Kingston Jiang selama 10 tahun, tetapi pada akhirnya seperti inilah hasilnya. Klu Tang juga bengong. Naga hitam adalah anggota keluarga Jiang yang dia selamatkan 10 tahun lalu, yang telah mengubah seluruh paruh pertama hidupnya. Orang yang selama ini membantunya dari belakang. Sebelum dia bisa berterima kasih kepada naga hitam, dia sudah meninggal. Siska Du juga diam. Saat itu dia adalah seorang gadis yang tidak berpendidikan, tidak belajar dengan baik. Kingston Jiang lah yang mendorongnya dan mengubah paruh pertama hidupnya. Dia sudah mati sebelum dia sempat bertemu Kingston Jiang. Orang-orang di kelas 1 juga diam. Ketua kelas mereka waktu itu, ternyata adalah naga hitam, yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara dan menjaga keamanan negara, tetapi pada akhirnya malah gugur di perbatasan. Setelah upacara belasungkawa, satu persatu dari mereka mempersembahkan dupa. Upacara belasungkawa baru berakhir pada siang hari. Dalam perjalanan kembali, Kingston Jiang memapa Klu Tang dengan kekhawatiran di wajahnya sambil mengingatkan, "Istriku, jalan gunung sedikit susah, hati-hati, jangan sampai jatuh, atau aku gendong kamu saja." "Tidak, tidak mau." Klu Tang tersipu, dia malu dengan begitu banyaknya orang. Melihat adegan ini, entah kenapa Kintiasu merasakan sedikit rasa iri di hatinya. Iri dengan Klu Tang yang memiliki suami seperti ini, setiap saat selalu ada di sisinya. Sekelompok orang itu kembali ke desa Longkuan. Awalnya, Klu Tang ingin pulang setelah makan siang di desa Longkuan. Tetapi keluarga di rumah menelepon dan mengatakan bahwa keluarga Su menargetkan keluarga Tang. Pagi ini, pihak pengadilan membekukan rekening bank seluruh anggota keluarga Tang dan mengusir keluarga Tang keluar dari villa besar, mengambil alih villa dan ingin melelangnya. Begitu Klu Tang mendapat berita itu, dia segera menyampaikannya ke Kingston Jiang. Kingston Jiang mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa? Hutangmu kepada keluarga Su, bukankah sudah dilunasi? Mengapa keluarga Su malah menyerang orang-orang keluarga Tang?" Klu Tang menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, mungkin kemarin telah menyinggung Quinton Su sehingga Quinton Su membuat alasan lain untuk mencari masalah dengan keluarga Tang." Kingston Jiang berkata, "Kita kembali dulu untuk melihat situasi." Klu Tang pergi untuk menyapa semua orang. Kingston Jiang juga berjalan menuju Nico Lin dan berkata sambil tersenyum, "Nico." "Ah, Kak Kingston." Nico Lin merasa tersanjung, berdiri dengan tergesa-gesa, dan bertanya, "Kak Kingston, ada apa?" Kingston Jiang memberinya nomor telepon dirinya, lalu menepuk pundaknya, dan berkata, "Aku harus kembali ke Jiangzhou, kelak jika kamu menghadapi kesulitan di masa depan, hubungi saja aku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia berkendara kembali ke Jiangzhou bersama dengan Klu Tang. Ketika kembali ke Jiangzhou, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Rumah Klu Tang. Banyak orang berkumpul di sini. Keluarga Kodi Tang, keluarga Edwin Tang, puluhan orang berkumpul. Kingston Jiang dan Klu Tang berjalan masuk. Klu Tang bertanya, "Kakek, ada apa? Kenapa keluarga Su bisa menyerang keluarga Tang?" Rilan Tang menghela nafas. Klu Tang memandang Kodi Tang. Kodi Tang juga tetap diam tak berbicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Klu Tang cemas. Rilan Tang menghela nafas, keluarga Wei menyerang keluarga Tang, membuat keluarga Tang mengalami krisis. Orang-orang keluarga Tang berusaha melewati krisis. Entah dari mana Graham Tang bisa berhubungan dengan orang keluarga Su dan meminjam 500 juta yuan, tapi ini adalah sebuah jebakan. Sekarang malah berutang 500 juta kepada keluarga Su. Keluarga Su menggugat keluarga Tang. Sekarang rekening bank, mobil, dan rumah semua anggota keluarga Tang telah diambil paksa oleh pengadilan. Orang-orang keluarga Tang diam. Jasmine He berbisik, "Ayah, rumahku kecil dan tidak dapat menampung begitu banyak orang. Kalian semua datang ke tempatku, apa yang ingin kalian lakukan?" Dia awalnya ingin mengusir mereka,
Tetapi sekarang keluarga Tang benar-benar dalam masalah, dia juga sedikit tidak beralasan. Kingston Jiang tidak menyangka keluarga Su akan bertindak begitu cepat. Baru saja menyinggung Quinton Su kemarin, dan keluarga Su sudah membuat perangkap untuk melawan keluarga Tang. Kingston Jiang memandang Klu Tang dan bertanya, "Klu, apakah kamu masih punya uang di kartu?" Klu Tang menggelengkan kepalanya perlahan, "Tidak, semuanya sudah dipakai untuk membayar utang." "Bu, bagaimana denganmu?" Kingston Jiang memandang Jasmine He. "Aku juga tidak ada." Jasmine He memulai, puluhan juta yang sebelumnya, semuanya dikeluarkan untuk membantu Klu melunasi utangnya. Kingston Jiang memandang puluhan orang keluarga Tang di rumah itu dan berkata, "Di kartuku masih ada sedikit, kalian cari tempat tinggal dahulu dan menetap sementara. Setelah konferensi medis, aku akan memimpin keluarga Tang bangkit kembali. Baik itu Forces Bisnis, keluarga Wei, keluarga Su, maupun aliansi 5 provinsi, semuanya harus minggir." Kingston Jiang, memangnya kamu bisa mati kalau tidak berlagak? Jasmine He berdiri dan memakinya, "Sekarang ini menjaga diri kita sendiri saja tidak mampu, dari mana kamu masih punya uang untuk diberikan kepada mereka?" Kingston Jiang berkata dengan ringan, "Insiden ini semua disebabkan oleh Klu, dan keluarga Tang juga terseret dalam masalah ini karena Klu." Sambil berbicara, dia menatap Rilan Tang. "Kakek, aku akan mentransfer 1 juta dulu kepada kamu. Kamu bawa orang-orang keluarga Tang untuk mencari tempat tinggal. Mengenai keluarga Wei, keluarga Su, aku akan perlahan-lahan membereskan mereka." Bersambung.